Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dengan lisan kita, memperbanyak pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah dengan hati kita, yakni meyakini bahwasanya segala nikmat, seluruh nikmat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersyukur dengan anggota badan kita, yakni dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kemudian tujuan kita bersyukur agar Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin selalu menambahkan nikmatnya untuk kita, karena janjinya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kepadaku, kata Allah, maka akan aku tambah nikmat kepada kalian. Jika kalian kufur kepadaku, maka sungguh azabku sangat pedih. Kemudian kaum muslimin, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita, uswatun hasanah kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Mudah-mudahan salawat kita bersambung kepada keluarga Nabi, bersambung kepada para sahabat Nabi, dan juga kepada umat-umat Nabi yang mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Kemudian kaum muslimin, marilah kita selalu meningkatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengerjakan perintah-perintahnya, baik yang sunnah apalagi yang wajib. Kemudian kita tinggalkan larangannya, baik yang makruh apalagi yang haram. Dan dengan takwa kita menjadi hamba Allah yang mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, syaitan merupakan musuh nyata manusia. Dia selalu berusaha menjerumuskan manusia ke dalam jurang kekafiran, jurang kesesatan, dan juga jurang kemaksiatan. Di dalam menjalankan aksinya itu, syaitan memiliki dua senjata yang sangat ampuh, yang telah banyak memakan korban. Dua senjata itu adalah syubhat dan syahwat. Dua penyakit yang menyerang hati manusia
dan merusakkan perilaku manusia. Syubhat artinya samar, kabur, atau tidak jelas. Penyakit syubhat yang menimpa hati manusia akan merusakkan ilmunya dan merusakkan akidahnya atau keyakinannya. Sehingga jadilah perkara yang kebaikan, perkara yang ma'ruf menjadi samar dengan kemungkaran. Maka orang tersebut tidak lagi mengenal yang ma'ruf dan tidak mengingkari kemungkaran. Bahkan kemungkinan penyakit ini menguasainya sampai dia meyakini yang ma'ruf sebagai sebuah kemungkaran, yang mungkar sebagai sebuah kemakrufan, kebaikan, yang sunnah sebagai bid'ah, dan bid'ah sebagai sunnah, al-haq, kebenaran, sebagai kebatilan, dan yang batil sebagai al-haq. Ini dalam kitab Tazkiyatun Nufus halaman 31 karya Dr. Ahmad Farid. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, penyakit syubhat ini misalnya keraguan-raguan, kemunafikan, kebid'ahan, kekafiran, dan kesesatan yang lainnya. Syahwat artinya selera, hawa nafsu, keinginan, atau kecintaan. Sedangkan fitnah syahwat, penyakit mengikuti syahwat, adalah mengikuti apa-apa yang disenangi hati, yang disenangi oleh hawa nafsu, yang keluar dari batasan syariat-syariat Islam. Fitnah syahwat ini akan menyebabkan kerusakan niat, merusakkan kehendak dan perbuatan orang yang tertimpa penyakit ini. Penyakit syahwat ini misalnya rakus, tamak terhadap harta, tamak terhadap kekuasaan, dan ingin populer, ingin mencari pujian, suka perkara-perkara keji, perbuatan zina, dan berbagai kemaksiatan lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatir terhadap penyakit syubhat dan syahwat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhawatirkan fitnah atau kesesatan syahwat dan fitnah subhat terhadap umatnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma akhsha alaikum syahawatil ghayyi fi butunikum wa furujikum wa mudillatil fitan." Sesungguhnya di antara yang aku takutkan atas kalian adalah syahwat, mengikuti hawa nafsu pada perut kalian dan pada kemaluan kalian, serta fitnah-fitnah yang menyesatkan. Hadis riwayat Ahmad, jalurnya dari Abu Barzah al-Aslami. Kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, syahwat, mengikuti hawa nafsu perut dan kemaluan adalah fitnah syahwat. Sedangkan fitnah yang menyesatkan akidah seseorang, keyakinan seseorang di dalam agama ini adalah fitnah syubhat. Kedua fitnah ini sesungguhnya juga telah menimpa orang-orang zaman dahulu dan telah membinasakan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kallazina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa aksara amwalan wa aulada fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum kama istamta'al ladzina min qablikum bi khalaqihim wa khudtum kalladzi khadu ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika humul khasirun." Keadaan kamu wahai orang-orang munafik dan orang-orang musyrik adalah seperti keadaan orang-orang sebelum kamu. Mereka lebih kuat daripada kamu dan lebih banyak harta benda dan anak-anaknya daripada kamu. Maka mereka telah menikmati bagian mereka dan kamu telah menikmati bagian kamu, sebagaimana orang-orang yang sebelum kamu menikmati bagian mereka dan kamu mempercakapkan hal yang batil sebagaimana mereka mempercakapkannya. Mereka itu amalannya menjadi sia-sia di dunia dan juga di akhirat, dan mereka itulah orang-orang yang merugi. Surah At-Taubah ayat
69. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, Allah menggabungkan antara menikmati bagian dengan mempercakapkan hal yang batil. Karena kerusakan agama itu kemungkinan terjadi pada akidah, terjadi pada keyakinan yang batil. Kemudian dia mempercakapkan hal yang batil itu, atau terjadi pada amalan yang menyelisihi sunnah-sunnah Nabi, menyelisihi al-haq, kebenaran. Yang pertama adalah bid'ah dan semacamnya. Yang kedua adalah amalan-amalan yang fasik. Yang pertama dari sisi syubhat-syubhatnya, dan yang kedua dari sisi syahwat-syahwatnya. Oleh karena itulah salafus soleh, para pendahulu kita yang soleh, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dahulu menyatakan, waspadalah kamu dari dua jenis manusia, yaitu pengikut hawa nafsu yang telah disesatkan oleh hawa nafsunya. Inilah fitnah syubhat, pemburu dunia yang telah dibutakan oleh dunianya, yakni orang yang terkena fitnah syahwat. Dia tidak peduli lagi dengan halal, dengan haram dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya dia terjang demi mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, walaupun dia sampai zalim kepada orang lain. Demikianlah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari fitnah syubhat dan dari fitnah syahwat. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Allah ta'ala, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah Subhanahu wa ta'ala telah bersumpah di dalam surah Al-Asr ayat 1 sampai 3, demi masa sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang saling menasihati dengan benar, dan orang-orang yang saling menasihati dengan sabar. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Rabbana hab lana min azwajina
وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيم الصلاة